Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah, bila semuanya baik dan sehat. Baiklah, hari ini kita mulai pembelajaran dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Hari ini Ibu akan mengabsen satu persatu terlebih dahulu ya. Tolong dengarkan ya. Ahmad, Hadir. Aldani, Hadir, Bu. Amalia Putri, Hadir, Bu. Cahaya. Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir semua. Baiklah, sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu akan membagikan kalian ke dalam 4 kelompok. Nah, satu kelompok itu beranggota 5 orang. Baik, semuanya sudah terbagi menjadi 4 kelompok ya. Nah, setelah tadi Ibu bagikan ke dalam kelompok, sekarang kalian boleh berpindah tempat duduk ke dalam kelompok kalian masing-masing ya. Nah, oke, kalian sudah pada duduk di tempat kelompoknya masing-masing kan? Ya, sebelum memasuki materi pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nun, sukun, dan tanwin terlebih dahulu. Nah, di sini sudah pada tahu kan lagu nun, sukun, dan tanwin? Kan sudah pada diajarkan sejak kelas 2 kan? Iya, Bu. Oke, sekarang kita nyanyikan lagu tersebut bersama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Kalau kau Suka suka nun, nun sukun, bilang bilang nun, nun sukun. nun sukun. Kalau kau Kau suka suka tanwin, bilang tanwin. tanwin. Tanwin itu fathah tain, kasroh tain, doma tain. Itulah harokatnya. Nun sukun dan tanwin terbagi 4. 1 izhar, 2 ifa, 3 idgham. Yang terakhir itu apa? Yang terakhir itu apa? Terakhir itu iqlab. Iya, semuanya tadi bisa loh. Baik, setelah kita menyanyikan lagu nun, sukun, dan tanwin, Ibu akan menjelaskan materi pembelajaran hari ini ya. Nah, di sini kita itu akan mempelajari tentang hukum bacaan tajwid dalam membaca Al-Quran. Nah, jadi kita itu harus mempelajari hukum bacaan tajwid. Mengapa? Karena kita itu jika kita membaca Al-Quran itu harus benar dan baik dan benar. Nah, dengan menggunakan tajwid. Jika tidak menggunakan tajwid dalam baca Al-Quran, nanti itu bisa saja mengubah arti dalam Al-Quran. Nah, jadi kita juga harus membaca Al-Quran dengan baik dan benar, yaitu dengan mempelajari hukum bacaan tajwid untuk mempelajari Al-Quran. Setelah Ibu sudah menjelaskan materi yang berkaitan dengan pembelajaran hari ini, apakah kalian tahu apakah kita mau belajar apa? Nun sukun dan tanwin, Bu. Iya, benar, Tasya. Nah, kita hari ini ingin belajar tentang salah satu hukum bacaan tajwid, yaitu hukum bacaan nun, sukun, dan tanwin. Oke, selanjutnya Ibu akan menyetel atau menyalakan speaker tentang hukum bacaan nun, sukun,
sukun dan tanwin. Nah, kalian diharapkan untuk menyimak apa yang kalian tangkap dari materi tersebut. Oke? Nah, baik, setelah kalian mendengarkan materi yang telah tadi Ibu setel di speaker, silahkan kalian setiap kelompok berdiskusi kepada teman-teman sekelompoknya masing-masing. Nah, sebelum berdiskusi, Ibu akan memberikan kertas yang berisi potongan ayat-ayat Al-Quran sebagai bentuk penugasan kelompok. Nah, jadi dalam kertas potongan ayat-ayat Al-Quran ini, kalian cari hukum bacaan, izhar, dan ifa. Dan juga kalian berikan alasannya mengapa bacaan tersebut bisa disebut hukum bacaan, izhar, dan ikhfa. Jadi, Ibu akan menyetel speakernya. Jadi, tolong didengarkan ya. Jangan ada yang mengobrol. Oke? Hai adik-adik, semangat pagi. Kali ini kakak kedatangan teman yang akan membahas mengenai hukum bacaan dan sukun dan tanwin, yaitu izhar dan ikhfa. Yuk, perkenalkan dulu nih teman kakak. Hai kakak, perkenalkan dong, nama kakak siapa dan dari mana? Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Rehan Salsabila Mu'az. Nah, kakak berasal dari daerah Bogor, Parung Panjang. Nah, setelah berkenalan dengan Kak Salsa, yuk disimak pembahasan dari Kak Salsa. Kali ini kita akan membahas materi tentang hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Kakak harap semuanya dapat memperhatikan penjelasan berikut dengan baik ya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu nun sukun dan tanwin. Pengertian nun sukun dan tanwin. Nun sukun adalah nun yang berharokat sukun, sedangkan tanwin adalah suatu tanda baca yang harokatnya double, seperti fathah tain, kasrah tain, dan dhammah tain. Dan cara membacanya menjadi seperti ini. Bila fathah tain dibaca menjadi an, bila kasrah tain dibaca menjadi in, dan bila dhammah tain dibaca menjadi un. Dan hukum bacaan nun sukun dan tanwin terbagi menjadi 4 macam hukum bacaan, yaitu yang pertama hukum bacaan izhar, yang kedua hukum bacaan ikhfa, yang ketiga hukum bacaan idgham, dan yang terakhir yaitu hukum bacaan iqlab. Nah, hari ini kita akan mempelajari 2 hukum bacaan nun sukun dan tanwin saja, yaitu hukum bacaan izhar dan hukum bacaan ikhfa. Nah, yang pertama yaitu hukum bacaan izhar. Pengertiannya yaitu menurut bahasa, izhar ini berarti jelas atau tampak dan terang. Dan menurut istilah ilmu tajwid, izhar. Anak-anak, waktu diskusi sudah selesai. Ibu akan menunjukkan perwakilan dari masing-masing kelompok ya. Nah, yang pertama untuk kelompok 1 silakan maju. Dan Ibu akan memberikan waktu 15 menit
kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baik, silakan kalian berdiskusi. Baik, selanjutnya untuk kelompok 2, silakan maju ke depan. Saya Tasya, perwakilan dari kelompok 1, ingin menyampaikan materi hasil diskusi kelompok kami. Nah, di sini kelompok 1 mendapatkan potongan surat Al-Falaq, yaitu ayat 3. Di sini akan saya tuliskan terlebih dahulu potongan ayatnya. Nah, ini adalah potongan ayat surat Al-Falaq, yaitu ayat 3. Nah, di sini bacaannya yaitu wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, di sini ada hukum bacaan IPA. Nah, ini adalah hukum bacaan IPA. Nah, di sini hukum bacaan IPA yaitu wa min syarri, wa min syarri. Nah, di sini nun sukun. Mengapa disebut hukum bacaan IPA? Karena di sini alasannya nun sukun bertemu dengan huruf sya, yaitu IPA itu dibaca samar-samar dan dengung. Nah, jadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf IPA, maka itu dibaca dengung atau samar. Nah, di sini nun sukun bertemu dengan salah satu huruf IPA, yaitu sya. Nah, di sini dibacanya menjadi dengung, wa min syarri. Nah, di sini juga dengungnya dibaca dengan panjang 2-3 harokat atau ketukan. Nah, dan juga di sini ada hukum bacaan ilhad. Nah, hukum bacaan ilhad yaitu di sini ada ghasiqin idza waqab. Nah, di sini ada sikin. Nah, jadi ilhad itu dibaca jelas. Nah, di sini itu huruf ko yang berharokat kasrotain atau tanwin bertemu dengan huruf alif. Nah, huruf alif ini adalah salah satu huruf izhar. Nah, jadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar, maka akan dibaca jelas. Jadi seperti ini. Ghasiqin idza waqab. Nah, ini disebut ilhad. Nah, selesai dari kelompok kami. Terima kasih. Saya Zahra, perwakilan dari kelompok 2, ingin menyampaikan materi hasil diskusi
informasi dari kelompok kami. Nah, di sini kami mendapatkan potongan ayat surah Al-Kautsar, yaitu ayat 2. Nah, di sini saya akan menuliskannya di akan tulis terlebih dahulu. Nah, di sini saya seperti kelompok 2 mendapatkan surah Al-Kautsar ayat 2. Nah, di sini itu hanya di potongan ayat ini hanya terdapat hukum bacaan izhar. Kan di sini yaitu bacanya fasholli li rabbika wanhar. Nah, di sini yaitu hukum bacaan izharnya yaitu wanhar. Nah, jadi izhar itu kan jelas. Jadi di sini kita membacanya harus jelas. Nah, di sini wanhar ini disebut izhar. Nah, di sini disebut izhar. Alasannya karena apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar. Nah, di sini yaitu terdapat wa-nya itu berharokat fathah. Nah, bertemu dengan huruf nun mati atau sukun. Nah, di sini nun sukunnya bertemu dengan huruf H. Jadi dibacanya jelas. H itu adalah salah satu huruf izhar. Nah, dibacanya jadi jelas. Wanhar. Nah, seperti itu. Jadi izhar itu dibaca jelas. Terima kasih dari kelompok 2. Terima kasih. Baik, setelah perwakilan dari semua masing-masing kelompok dengan hasil diskusinya yang sudah baik dan benar, baik, materinya kita simpulkan, yaitu hukum bacaan nun sukun dan tanwin itu terbagi menjadi 4, yaitu hukum bacaan izhar, ikhfa, idgham, dan iqlab. Nah, di sini kita hanya mempelajari 2 terlebih dahulu, 2 hukumnya. 2 hukumnya yaitu hukum izhar dan ikhfa. Nah, izhar itu artinya jelas. Nah, dan izhar memiliki 6 macam huruf, yaitu a, ha, kho, ain, ghain, dan ha. Nah, huruf-huruf itu keluar dari tenggorokan. Nah, oleh karena itu disebut huruf halqi. Nah, apabila hukumnya itu jadi apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu 6 huruf tersebut, maka disebut hukum bacaan izhar. Nah, sedangkan hukum bacaan ikhfa itu artinya dengung atau samar-samar. Nah, dia memiliki 15 macam hurufnya, yaitu ta, ja, da, za, sa, sya, sol, do, po, zo, ko, dan kaf. Dan yang terakhir satu lagi fa. Ya.
Nah, jadi hukum bacanya yaitu apabila bertemu dengan salah satu huruf IFA, maka disebut apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf IFA, maka disebut hukum bacaan IFA. Nah, IFA itu dibaca dengan dengung. Nah, jadi kebalikannya, kalau izhar itu dibaca dengan jelas, dan kalau IFA itu dibaca dengan dengung. Ya, dan dengungnya itu yaitu dengan panjangnya 2-3 harokat. Baik, anak-anak, ada yang belum paham dan belum mengerti dari materi ini? Semuanya sudah paham, Bu. Alhamdulillah, jika semuanya sudah paham. Nah, baik anak-anak, di sini Ibu akan memberikan motivasi dari pembelajaran hari ini, yaitu jadi jika kita belajar ilmu tajwid dari sejak dini atau dari sekarang, itu akan membuat kita lancar atau mempermudah dalam membaca Al-Quran. Nah, jadi kita itu harus belajar tajwid dari sekarang. Oke? Nah, baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, oke, baik. Untuk ketua kelas, tolong dipimpin dalam berdoanya di akhir pembelajaran hari ini. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Cukup sekian ya, pembelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.